kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa Bapa dan Ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai. Simulasi pembelajaran tatap muka pada masa pandemi COVID-19 SDIT Insan Madani. Karena jasa Bapa dan Ibu guru. Setiap hariku selalu dibina. Dimulai dari pembentukan tim persiapan pembelajaran tatap muka yang terdiri dari tim Satgas Covid tingkat sekolah, persiapan kurikulum dengan membuat RPP Pikom Sahabat atau 3 komponen 1 lembar dengan memperhatikan 6S: semangati, sampaikan, semaikan, selaraskan, terapkan, dan simplifikasikan, dan video pembelajaran. Insan Madani, siap lawan COVID-19. COVID-19, wis bagas. Budayakan patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sahabat siswa, ketika kita mematuhi protokol kesehatan di era pandemi COVID-19, berarti kita berdamai dengan kehidupan. Mengapa? Karena hakikat hidup adalah berjalan, melangkah, dan menggapai tidak hanya dengan tenaga, tapi juga ikhtiar maksimal diiringi tawakal dan doa. Wabah COVID-19 ada di depan mata, maka pilihan kita adalah mengalahkannya dengan segala daya upaya. Pandemi memaksa setiap orang tampil dengan gaya baru dan hidup sehat. Maka, dalam rangka menyongsong pembelajaran tatap muka, simulasi pembelajaran tatap muka terbatas, SDIT Insan Madani siap dengan kerja keras bekerjasama dengan seluruh warga sekolah dan pihak terkait untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dimanapun. Selanjutnya, tahap awal yang dilakukan ialah membuat survei persetujuan mutlak orang tua bermaterai, melakukan pemetaan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, moda transportasi ke sekolah, penyakit bawaan, riwayat perjalanan, pernahkah kontak dengan pasien COVID. Selain itu juga mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Penyusunan SOP atau Standar Operasional Prosedur dengan merancang sarana dan prasarana perangkat kurikulum darurat COVID yang meliputi KI dan KD penyesuaian, program pekanan disusun per KKG dan MGMP, rancangan penilaian, penyusunan administrasi pembelajaran, pembagian kegiatan, pembagian kelas, jadwal kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, persiapan sarana dan prasarana sekolah diantaranya membuat tanda batas di daerah rawan kerumunan, kursi, toilet, tempat parkir, sterilisasi lingkungan sekolah dengan melakukan penyemprotan seluruh sudut ruangan setiap hari dengan cairan disinfektan sebelum kedatangan dan setelah kepulangan, menyediakan hand sanitizer, masker, termogan, sarung tangan, dan face shield, dilengkapi tempat mencuci tangan area sekolah khususnya di depan kelas. Membuat poster literasi kampanye pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat yang strategis. Guru piket berangkat lebih awal. Sesampai di sekolah, guru dan pegawai sekolah dicek suhu tubuh, tas, sepatu, disemprot disinfektan, dan barang bawaan lainnya.
tak pernah menyerah dengan rintangan yang datang, terus maju ke depan untuk cerdaskan sang insan. Meski halangan menghadang, kesulitan siap menerjang, hanya satu tujuan, ciptakan insan gemilang. Keikhlasan membalut jiwa tanpa harap balas jasa, bahagia akan nyata jika tumbuh insan sempurna. Persiapan siswa sebelum ke sekolah. Orang tua membantu mengecek kesehatan siswa. Siswa menggunakan face shield dan masker. Siswa membawa bekal makanan hand sanitizer, masker, kaos kaki, tisu kering, tisu basah, alat pribadi yang dipakai sendiri. Siswa dianjurkan untuk diantar ke sekolah. Sesampainya siswa di-drop di tempat atau zona yang ditentukan, sementara orang tua langsung pulang, tidak menunggu di sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Siswa dicek suhu tubuh, mencuci tangan, dibersihkan bagian tas, sepatu, dan barang yang lainnya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Jika suhu tubuh siswa melebihi 30 derajat, maka harus menunggu di ruang isolasi. Apabila demam tak kunjung reda, maka siswa dianjurkan untuk pulang. Selanjutnya proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas berisi maksimal 11 siswa. Siswa yang tidak dijadwalkan ke sekolah, mereka belajar di rumah yang waktunya bersamaan dengan belajar tatap muka. Proses KBM dilaksanakan seperti biasa, hanya saja guru dan siswa saling menjaga jarak saat berinteraksi. Apabila ada siswa yang ingin ke toilet, maka akan diantarkan oleh petugas yang berjaga berada di depan kelas. Belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Setelah dari toilet, siswa wajib mencuci tangan. Petugas kebersihan segera membersihkan toilet yang telah digunakan. Untuk menjaga imunitas tubuh, bisa dilakukan olahraga sejenak dan kebugaran jasmani. Istirahat hanya dilaksanakan di dalam kelas. Menyantap bekal makan milik pribadi, tidak saling meminjam alat makan, atau tidak saling berbagi dan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Wahai kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai dan juga ceria. Yang belajar di sekolah, hatinya teguh tak mudah menyerah. Setelah selesai KBM, siswa yang belum dijemput menunggu di dalam kelas sampai orang tua atau wali datang. Setiap hari dilalui dengan prestasi. Orang tua atau wali dijemput di tempat tujuan dengan tetap menjaga jarak dan Cita-cita pastikan terbukti. setiap guru selesai mengajar wajib mencuci tangan. Sterilisasi lingkungan sekolah dengan penyemprotan disinfektan setelah warga sekolah pulang. Cita-cita pastikan terbukti. Sepulang sekolah, siswa mencuci tangan kemudian mengganti baju untuk dicuci dan siswa dianjurkan untuk mandi. Setelah itu, siswa bisa melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Pastikan terbukti. Cita-cita pastikan terbukti. Apabila warga sekolah melaksanakan disiplin dengan SOP yang sudah dibuat rutin, insya Allah akan tercipta pembelajaran tatap muka yang aman dan nyaman dan kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Mari kita berjuang melawan COVID-19 dengan 6M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. 5. Makanlah dengan yang bergizi. 6. Menjaga kebugaran dengan berolahraga.
Ingat langkah 6M. Taati, ikuti.